Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah seraya kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala beserta Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati, terima kasih sekali saya kembali hadir di SMP 139 yang insya Allah saya akan selalu bersemangat dan selalu menyambut dengan hangat. Nah, adik-adik di dalam yang pasti membangun karakter dan jiwa kepemimpinan. Bagaimana sih kita membangun karakter dan jiwa kepemimpinan? Ya, adik-adik, bagaimana membangun karakter dan jiwa kepemimpinan di masa pandemi? Nah, tentunya ini kita bertanya nih, membangun jiwa karakter gimana sih? Membangun jiwa kepemimpinan gimana? Coba saya tanya dulu nih teman-teman OSIS-nya nih, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik nih. Kakak-kakak OSIS, gimana jiwa kepemimpinan itu atau karakter pandemi ini bisa nggak sih kita munculkan? Ya boleh dong di kolom chat ya. Silakan kalau ada kakak-kakak OSIS, kakak-kakak panitia boleh di kolom chat. Ya. Oke, ada nggak nih? Ketua OSIS, boleh nggak nih? Bagaimana membangun karakternya nih? Ya, kalau di jiwa pagi sekarang ini lagi pandemi, semuanya lagi di rumah. Lagi apa tuh? Di rumah ngapain ya? Di rumah mainannya ini, apa tuh? Ya, kalau di rumah rata-rata mainannya apa? Ini, mabar ya. Apa tuh? Mobile Legends atau PUBG, apa lagi? Main gamenya apa lagi? Khalif? Apa lagi, Bang Sel? Susah lagi. Ya, kalau HP-nya ada HP miring, berarti otomatis apa tuh? Yang nge-game ya. Nah, kadang itu ya, kadang kita Valorant, Pak. Iya. Nah, kadang kalau udah hobinya nge-game, terus boleh nggak sih kita nge-game? Boleh. Tetapi ingat jangan sampai gamesnya nanti melupakan kegiatan belajar mengajar atau belajarnya adik-adik ya. Kalau Bapak Ibu guru aja sering ngingetin, ayo baca, ayo apa. Jangankan misalnya apa namanya ini ya. Oh iya, wah, Clash Royale, Roblox, waduh banyak banget nih ya. PUBG, nih games-gamesnya banyak bener ini ya. Popo, siapa tuh Popo? Adiansa, wah Popo ya. Minecraft, oke. Kok Popo saya juga main tuh, Mobile Legend ya. Ya, pagi ML ya, Mobile Legend. Sama main, tapi mainnya untuk apa? Untuk hanya sebatas apa teman-teman? Sebatas hobi, bukan untuk terus-terusan akhirnya karakter kita tidak tertanam. Nanti akhirnya karakternya apa? Karakter gaming. Apa tuh karakter gaming? Pokoknya diajak ngomong, diem. Di dunia nyata diam, tetapi dalam dunia mayanya nih, dalam dunia apa? Dalam dunia gamenya atau bisa Mobile Legends, wah aktif ngomongnya kan gitu kan, ngomongnya aktif. Tapi ketika dunia benar-benar nyatanya ya, Malaysia ya, hilang gitu ya. Nah, hal-hal ini harus kita kuatkan. Di mana? Di pendidikan karakter. Oke, kita saksikan, kita lanjutkan ya slide-nya. Nah, teman-teman. Ayolah, anjrit. Ya. Nah, ini. Coba kita buat kesepakatan dulu nih. Bagaimana kita bisa positif mind. Kita berpikir positif. Ya. Kita berpermission. Kita berlaku kooperatif. Smile and active. Apa itu, teman-teman? Jadi, kalau kita ingin memiliki kekuatan karakter yang kuat, karakter itu apa sih? Ya, pembiasaan dalam dirinya ya yang sudah melekat. Dan ini untuk apa? Untuk jati diri nanti adik-adik. Apalagi ini dari SD. Dari putih merah ke putih biru. Tentunya apa tuh? Tentunya akan banyak terjadi sebuah perubahan dalam diri. Terutama perubahan, kita harus positif mindset. Ya. Positif mind itu apa? Jadi pikirannya ini harus positif terus. Tapi bukan positif COVID ya. Bahaya kalau positif COVID ya. Nah, pikiran positif ini terbangun dengan apa? Terbangun dengan kalau teman-teman bisa berbicara dengan baik.
begitu juga permission, begitu juga berpindah kooperatif, dengan selalu segembira, dengan aktif ya. Bisa nggak di dalam pandemi? Bisa, karena apa? Ada kecakapan karakter abad 21. Adik-adik, teman-teman ya. Apa sih Kak Bumbom? Kecakapan abad 21. Nah, ini yang harus adik-adik, teman-teman perdalam. Salah satunya apa nih? Karakter dan kecakapannya abad 21. Ada namanya learning and innovation skills. Jadi UNESCO ya, UNESCO di sini ada learning and innovation skills. Ya, salah satunya 21st century. Di dalam 21st century itu ada learning to know, learning to do, learning to be, and to learning to live together. Ya, memperkuat keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dari siapa? Dari anak-anak kita, dari kalau Bapak Ibu guru dari peserta didiknya. Kalau murid-murid nih, adik-adik dari apa? Dari teman-teman kita. Jadi teman-teman, kalau sekarang ini masih ada bobo SD-nya, bobo SD-nya harus dibuang. Apa tuh bobo SD? Bangun siang, bisa contoh karena SD-nya bagian pakai pakai WhatsApp gitu kan, cuma ngerjain tugas di WhatsApp gitu ya. Itu harus dibuang. Kenapa? Nanti kalau di sini kan full, bisa pakai Zoom, pakai Google Meet, ya kan? Di SMP, jiwanya harus jiwa SMP, gitu ya. Jadi, teman-teman, untuk karakter ini harus diperkuat. Salah satunya apa? Ada namanya digital literacy. Jadi, adik-adik semua kan punya handphone. Rata-rata jangan dibuat main ML aja, PUBG ada, ya. Hanya dibuat Minecraft aja, gitu ya. Tetapi atau pakai PUB gitu ya, PUB aja. Tetapi apa? Gamesnya ini digunakan untuk mencari information media. Jadi apa? Cari informasi-informasi yang berkaitan dengan lingkungan teman-teman semua. Gimana sih gaya hidup di anak SMP sekarang? Polanya seperti apa? Apa yang harus dikuatkan? Ya. Nah, di sini ada ICT literasi juga jangan sampai adik-adik gampang, teman-teman nih, jangan sampai teman-teman gampang termakan namanya hoax atau hoax ya. Saya contoh, ini anak SMP di ini ada yang kena ada yang kena gara-gara gara-gara COVID pandemi, mereka malah main-main balapan, akhirnya hoax kena main motor-motoran di BKT itu ya, itu ternyata ada anak SMP loh ya. Dan SMP di Jakarta Timur, saya nggak sebutkan SMP-nya, itu ada yang ikutan main BKT. Jadi di BKT itu main motor-motor itu loh, apa sih namanya, joki ya. Dan itu umurnya masih kalau pas ditanya kemarin itu masih kelas 2 SMP. Ya Allah, udah main joki-jokian. Nah, ini juga akhirnya kita harus memilah informasi yang baik itu ya. Nah, itu penting. Terus ada life current skill. Apa ini? Adik-adik, jangan lupa teman-teman, jangan lupa fokus sama masa depan teman-teman. Mumpung masih SMP, harus sudah tahu nih. Kalau dulu waktu Pak Bom SMP, Pak Bom sudah tahu nih mau jadi apa ya? Mau jadi guru, teman-teman dari dulu ya, pengen jadi guru. Kenapa akhirnya live ini kita harus fleksibel, harus ada inisiatif dan harus ada kata leadership. Leadership itu bagaimana? Kita harus membangun jiwa kepemimpinan kita, social skills, produktif, dan long life learning. Apa itu? Menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kalau adik-adik nih, kalau misalnya masih, aduh nih apa sih, males banget sih ke sekolah, aduh ya enakan bangunnya siang, udah bangun siang, buka handphone, karena dikasih orang tuanya handphone, sebenarnya buat belajar online, buat Minecraft misalkan, atau buat Mobile Legends kan gitu ya. Walaupun sekarang itu sudah ada kayak PUBG, Mobile Legends sudah masuk ke e-sport ya. E-sport itu apa? Ya electronic sport. Jadi udah ada lomba internasionalnya. Kalau mau main, mau e-sport, ya beneran ini harus benar-benar tidak hanya main gitu, tetapi benar-benar dikuatkan. Apa yang dikuatkan? Karakternya. Jangan sampai nanti karakternya ini bergeser ya teman-teman ya. Nah, kalau bicara tentang literasi digital ini tadi ya, ada hoax, ada confident in the use of media. Jadi adik-adik nanti kalau bicara pendidikan karakter nih, nanti bicara tentang karakter yang ada di mana Indonesia. Jangan karakternya seperti karakternya BTS. Nah, coba di sini ada nggak yang suka BTS nih, ya kan?
Ada yang karakternya apa? Korea-Koreaan gitu ya. Akhirnya gayanya gaya Korea. Wah, pokoknya semuanya gayanya ngikutin apa namanya? Gaya Korea ya. Ada nggak di sini yang suka BTS nih? Siapa nih? Coba di kolom chat. Di sini siapa nih? Oh, Genshin Impact ada juga ya. Ya, pantang menyerah. Wih, keren. Ada yang nggak suka nih? Saya, kata Keisha nih. Ada nggak? Nah, kok bisa ya contoh apa namanya? Kalau kita lihat, misalnya kayak contoh, NCT, wow, NCT, EXO, wow, gitu ya. Bisa contoh BTS. Kalau kita lihat ada si siapa namanya? Jungkook itu Jungkook. Jungkook Ya, misalnya contoh si Jungkook ya. Nah, gayanya dia kan begitu tuh Jungkook dengan pakai kacamatanya apa. Kita ikutin terus nih, ya kan? Ya. Nah, ini akhirnya apa? Karakternya karakter Koreaan. Ya, bisanya contoh yang suka si siapa tuh yang suka nge-rap Suga ya. Misalnya Suga rap gitu kan, terus atau bisanya si apa Jimin ya. Ya itu akhirnya ini ngikut-ngikut nih, ya yang cowok-cowok ngikut-ngikut ya kan. Apa namanya akhirnya pengen si apa kalau istilahnya apa army ya gitu ya. Army pada ikut akhirnya pengen tahu nih ya kan apa namanya pengen tahu budayanya semuanya diikutin misalnya ya. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya ya good, bisa tidak suka. Yang sukanya apa? Yang sukanya kita harus tahu karakter Indonesia ya, itu ya. Yang sukanya kita harus tahu karakter Indonesia. Ya, bisa contoh karakternya apa tadi? Salah satunya banyak nih, ya karakter yang ada di Indonesia. Jadi jangan ikut lagi kayak si siapa namanya tuh si Jung Jae Hoon tuh, tau nggak Jung Jae Hoon? NCT ya, tuh karena Anissa katanya suka banget sama NCT, saya suka meme Bibi ya, NCT fans football, oke good ya. Nah, contoh apa namanya gaya-gayanya si Jilsung siapa gitu sih siapa tuh Lukas ya kalau NCT itu ya tadi ada ngomong NCT soalnya terus Nanjamin gitu ya akhirnya apa itu kita membuat gaya-gaya kita berubah ya atau bisa kalau Jepang dulu namanya Harajuku ya atau misalnya ke gaya kalau ke India sih jarang ya India mah emak-emak kita ya sukanya film India ya ya misalnya ini apa namanya banyak yang berubah karakternya ya tadi. Nah ini bisa kayak Habibie Al Ghafani. Ini karakternya harus diubah nih misalnya ya. Bicara tentang tadi ya tentang karakter. Jadi kita nggak perlu ikutin BTS, NCT atau yang lainnya apa namanya Aiwa apa namanya ya. Jadi kita harus apa teman-teman? Harus suka punya karakter Indonesia. Nah, karakter Indonesia itu apa sih? Ada yang tahu nggak di sini ya karakternya apa? Ya di sini makanya kita harus ability to ethical, responsible, and require in complex environment. Salah satunya critical of use digital tools, analyzing, ya kritik, evaluation, creation. Jadi kita tidak hanya jadi pengguna, tapi kita harus mencipta ya. Nah, oke. Saya sukanya Raisya Hidayah, Masya Allah. Itu saya. Baik, suka meme. Boleh suka meme ya. Jadi, ya ini hal-hal yang apa teman-teman banyak hal yang memang akhirnya hadir nih ya hadir di tempat kita dan mengetahui makanya penting ada namanya literasi digital dalam pembentukan karakter ya apa sih literasi digital dalam pembentukan karakter kita di sini untuk apa untuk melatih berpikir kritis ya jadi untuk melatih berpikir kritis apa saja tuh salah satunya karakternya bangsa saat ini ya jadi karakter kita ini ada ya teman-teman karakter kita ini paling banyak ini apa tuh karakter ya tuh nih Fakhri film pahlawan ya jangan pahlawan bertopeng ya di Jepang ya beda lagi ya nah karakternya apa nih? Karakter bahasa Indonesia ini yang memiliki prinsip ideologi kebangsaan. Ya, apa sih karakter kita? Punya kebudayaan tinggi, tata krama, kesopanan, sopan santun, toleransi, gotong royong, ya, dan semangat juang dan nasionalisme itu karakter
kita, bukan ya karakter Korea. Nah, itu ya. Apa namanya? Kalau bisa contoh, kalau kita lihat apa namanya? Kalau kita lihat sekarang ini kan kita harus dapat berkomunikasi dengan lancar ya. Harus dapat apa namanya? Menjadi jati dirinya teman-teman. Ya, contoh misalnya Ayu, AOT ya, kalau kata Muhammad Rayu ya. Nah, teman-teman, apa itu pentingnya literasi digital? Kita harus memilih informasi-informasi yang ada, dan karakter Indonesia ini tidak boleh kelupakan. Indonesia dengan karakternya harus kuat. Apa saja karakter yang kuat? Jadi karakternya ini jangan seperti apa namanya seperti ya kita hanya ikut K-pop gitu kan? Ya misalnya apa saja misalnya jangan sampai ikut K-pop aja nih. Ya kayak siapa Brave Girls ya kan? Ngikutin nih pakai apa? Gayanya ngikutin gaya Blackpink gitu kan? Atau gayanya Twist ya kan? Nah akhirnya apa teman-teman? Kalau ngikutin gaya-gayanya K-pop, maka kita akan kehilangan entitas atau identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Misalnya apa? Saya mau ngikutin gayanya Izon, atau saya ingin ngikutin gayanya Blackpink. Pakai yang mini-mini, pakai apa namanya? Roknya tuh yang seksi-seksi. Itu bukan budaya kita, teman-teman. Itu bukan karakter Indonesia yang pakai seksi-seksi. Apa namanya? Kalau G-Idol ya, apa sih namanya? G-I apa tuh? Le. Ya kan? Ya, terus si Oh My Girl juga, ya kan? Terus ada Girlfriend, itu banyak tuh. Ya pasti teman-teman lebih tahu tadi kan. Apalagi gayanya si yang seksi apa tuh? Apa Mamamo itu ya. Nah, akhirnya itu akan membuat kita akan kehilangan jati diri bangsa kita. Nah, jati diri bangsa kita apa sih? Jati diri bangsa kita itu yang sopan tadi ya, yang budaya sopan santun, mudah terus memang dapat mengkomunikasikan dengan baik. Tadi tuh kalau kata Kakak Nabil ya, Nabil, yuk pakai sebaik-baiknya, digunakan dengan baik. Nah, itu good ya. Jadi literasi digital ini mampu memecahkan masalah juga. Dapat berkomunikasi untuk memperluas jaringan. Nah, itu ya. Ini bisa penting juga. Nah, bagaimana nih caranya muncul berprestasi tetapi di pandemi nih, adik-adik gitu ya. Nah, ini ya, berprestasi di pandemi. Pertama, manfaatkan media digital untuk mengembangkan minat bakat. Jadi media sosialnya nih, coba Instagramnya nih ya, Instagramnya untuk mengembangkan minat bakat. Contoh adik-adik, teman-teman ya, teman-teman saya nih, yang saya hormati kelas 7, yang Kak Bom banggakan. Saya sering ngomong sama Ria Ricis. Siapa yang kenal Ria Ricis? Raise hand ya, bisa. Ya, kenal Ricis ya? Ya. Oke, Cika, Khaira, Jason, Fakhri, Alfia, Rafa, Rizky, Isra, Muhammad Haikal, Rafa, banyak banget ya, Putu, Beauty, Rama, Setiadi, Rafa terus nih. Iya, oke, thank you. Ya, tentunya sama apa namanya adinda saya itu, ya, sama Richie. Ya, sebentar lagi kita doakan ya, mau masukkan apa merit ya. Ya, Askanur, oke, terima kasih. Ini kalau kita nggak virtual, kita live, biasanya saya suka video call. Nah, terus nanti adik-adik semua biar bisa ketemu sama Ricis atau sama si Atta Halilintar juga bisa, atau sama Derat, Safi Ahmad, dan ada YouTuber Korea juga, sahabat saya ya, Hwang Juwon, atau kita kenal Ujung Opa, itu bisa ketemu langsung kan. Kita bisa video call ketemu sama teman-teman semua, dan menyapa teman-teman semua yang ada di sini. Itu ada nggak? Bisa ada. Kenapa? Teman-temannya Kak Bom ya semuanya ya. Saya suka ngomong sama Ricis. Bagaimana manfaatkan dunia media digital ini dulu ya, berapa tahun lalu ya, bisa 6 tahun 7 tahun lalu ya, 6 tahun 7 tahun lalu mengajak untuk bagaimana nih apa namanya YouTube ini nggak hanya kuisis, kuisis mah bapak ibu guru tuh ya pakai kuisis ya, saking pembelajaran digitalnya. Nah, apa tuh pakai kuisis yang di apa namanya diremes-remes. Ini coba buat konten menarik, makanya sekarang Ricis salah satunya ya, ada konten-kontennya. Kemarin pas walaupun pandemi itu berkarya mengunjungi
kearifan lokal Indonesia. Apa sih Kak Bom Bom? Kearifan lokal Indonesia, Kak Bom Bom, ya. Kearifan lokal Indonesia itu ada dari Merauke sampai Sabang, Sabang sampai Merauke kita punya kearifan lokal. Ada rekamannya di satu daerah terpencil untuk budaya adat istiadat yang luar biasa. Nah, ini kita dapat memanfaatkan digital untuk memberikan informasi yang manfaat. Ya, jadi informasinya yang bermanfaat, yang luar biasa. Terus optimalkan media digital dengan sarana prasarana mencapai tujuan. Nah, pandemi bukan berarti kita nggak berprestasi. Tadi buktinya ada yang nyanyi menang di lomba Al Azhar ya, itu keren banget tuh kakak-kakak sekalian, keren bingits. Atau bisa ikut Olimpiade secara digital, bisa nggak? Bisa teman-teman. Itu semua tidak ada alasan ketika pandemi di rumah aja kita tidak berprestasi. Nah, akhirnya apa? Memanfaatkan media digital untuk kolaborasi. Kolaborasi itu apa sih Kak Bom Bom? Kolaborasi itu saling bekerja sama, saling membangun relasi untuk kesuksesan. Itu ya. Oke, saya next ya. Ya, nanti kita ada waktu tanya jawab ya Bu Miftah. Atau gimana? Presentasi dulu, nanti kami buka tanya jawab. Oke, bikin langsung. Baik, terima kasih Prof. Miftah. Baik, ada my goals. Jadi dari sekarang nih, untuk mencapai pemimpinnya harus ada my goals. Coba kita lihat nih, my goals-nya apa. Yang pertama my goals-nya apa? Ada karir, ada education, family, financial, fiscal, pressure, public service, artistic, dan attitude. Adik-adik, teman-teman, ya kawan-kawan semua nih di yang kelas 7 di SMP 139, goals kita itu harus kita tulis sekarang. Kalau mau sukses, pertama karakternya harus baik, bukan karakter ikut-ikutan, itu pertama. Punya jiwa pemimpin. Nah, ini jiwa pemimpinnya kita harus kuat juga. Jiwa pemimpinnya harus melekat di adik-adik semua nih, di teman-teman semua. Apa itu? Kita harus buat namanya adanya goal diri kita. Yang bagus sama masih nggak ngerti nih goalnya mau jadi apa sih? Cita-citanya masih yang umum ngawang-ngawang ya kan? Dia mau jadi, ada nggak nih cita-cita mau jadi YouTuber ya? Ya salah satunya kalau itu mah itu ada ya, itu ikut kelasnya Kak Bom Bom itu ya di sini ya. Jadi banyak hal ya yang kita harus buat sekarang. Jadi nanti teman-teman nih membuat pakai karton, ditulis cita-citanya mau ngapain nih, karirnya. Terus pendidikannya mau sampai apa? Tulis seperti saya pengen seperti Prof. Miftah, Bu Dokter Miftah sampai S3. Jadi nanti kalau di lulus S1 langsung lulus SMP langsung ke SMA negeri mana aja bebas ya, atau SMA swasta nggak masalah ya. Terus habis itu lulus langsung ke S1 ya, langsung S2, langsung S3. Pendidikan setinggi-tingginya gitu ya. Terus kemudian kita buat attitude-nya juga kita benahi, artistiknya juga ya. Apa itu? Saya singkat saja karena kalau dibahas satu persatu ini agak panjang ya. Attitude-nya harus memiliki attitude yang baik, sikap yang baik, dan cara pikir yang baik. Artistiknya juga bagaimana kita menjadi public service ya. Jadi kalau kita mau postingnya yang positif, yang semangat. Ada pressure, physical, and financial. Nah itu jangan lupa. Mau nggak kita menjadi sukses, menjadi yang lebih sukses, yang kaya, dapat membahagiakan orang tua kita. Kita nggak hanya minta terus mama, papa, encang, encik, enyak, babe minta duit dong, kan misalnya hanya minta duit. Kenapa? Ya itu. Atau aku deh. Tapi jangan juga ini jadi dipaksa-paksain. Apa tuh? Ada di sini misalnya kelas 7 udah ikut-ikut pakai apa? Ikut-ikut ngamen pakai apa namanya? Apa tuh? Ondel. Nah itu jangan sampai ikut kan ngak pakai ondel itu, ya Allah, jangan kan yang SMP, SD aja udah ikut tuh. Nah mudah-mudahan di room ini tidak ada yang ikut ya. Nah kemudian ada namanya 6 steps to help you reach your life goals. Apa ini? 6 langkah bagaimana sebenarnya langkah-langkahnya kita ingin sukses. How to reach ya teman-teman. Pertama, teman-teman, yang paling penting ketika kita menemukan sudah jiwa kepemimpinan itu jiwa mandiri. Jiwa yang membantu lingkungan rumah kita. Jiwa yang bisa ikut positif. Nah, itu ya.
Nah, jiwa yang baik dimunculkan dari sekarang, dari kelas 7-nya teman-teman semua. Kan main peralihan nih, namanya di SD pasti kaget nih masuk ke SMP kan. Oh, SMP begini ya. Bagaimana pertama? Tancapkan doa. Nawaitunya ya. Jadi semua pertama diawali dengan niat. Kalau yang muslim innamal a'malu niat ya. Jadi sesuaikan semuanya dengan niatnya, tancapkan doanya. Ya, doanya apa? Mau jadi apa, mau ngapain di SMP 139, mau yang terbaik, doakan bismillah ya. Shallu ala nabi ya Muhammad Muhammad, ya udah yakinkan menjadi sesuatu. Optimalkan ikhtiar. Apa sih? Yakinkan ya. Yakinkan aku Tuhan ya. Kuatkanlah semuanya. Dan tadi sertakan apa? Tawakal. Kok saya kemarin suka ngomong ke adik kelas, apa? Ikhtiar ini kita harus kuat dari apa? Zona nyaman. Semilu yang dulu biarlah berlalu. Apa teman-teman? Kita ini insan bukan seekor sapi. Apa maksudnya di situ? Kita kuat dari zona nyaman, kalau kata 420, kita ini manusia loh yang berbudi, yang berakal, yang berkarakter. Karakter Indonesia. Bukan hanya seekor sapi. Apa tuh sapi? Itu kalau sapi itu ikut aja sama majikannya. Jadi kerjaannya main game tuh bisa jadi sapi tuh. Bisa jadi Kenapa? Karena jadi sapi hanya jadi ikut-ikutan main gaming, bisa hanya hanya main game, hanya ikut-ikutan, ya itu jangan ya. Nah, kenali potensi. Ada potensi apa ya? Ya, potensinya ada apa? Jadi adik-adik, teman-teman, potensinya apa? Nyanyi tadi, vokalis, dalam nyanyi. Potensinya bisa main futsal. Futsalnya belum bisa, pakai virtual. Ya udah, ya. Termasuk game. Kalau main game, ingat waktunya. Tetapi main game juga jangan main game biasa, ada strateginya. Bisa Mobile Legends-nya ikut kejuaraannya yang nasional gitu loh, yang berprestasi. Kalau cuma main game ikut-ikutan doang nggak usah, ya. Nanti yang ada lo gue jadinya apa? Ya selesai. Kenapa ikut-ikutan doang? Main game menang enggak, kalah enggak, ikutan minta waktu iya. Bikin pulsa kuota habis, minta ke orang tua terus-terusan. Nah itu nggak bisa, ya. Nah ini juga menjadi kenali potensi. Sama misalnya Ricis, potensinya apa nih? Oh, potensinya itu gembira. Potensinya berbagi hal yang tentang keceriaan. Ya sudah itu. Dan jangan lupa never give up. Nah, teman-teman, kalau bicara tentang never give up, jangan sampai kita hanya ikut-ikutan, ya. Itu ya. Jadi misalnya contoh, kok sekarang mau kayak bang gitu kan? Bisa bicara Mobile Legends nih, ya. Kalau bicara tentang never give up, jangan pernah jadi yang biasa-biasa aja, ya. Kenapa? Karena misalnya kalian harus menumbuhkan jiwa pemimpin yang kuat, yang hebat, itu ya. Nah, overcome your limit. Jadi teman-teman, jangan sampai kita halnya biasa-biasa aja, ya. Misalnya contoh, ya. Kalau kita lihat ada siapa tuh? Si Yonglek ya. Ada tahu nggak Yonglek? Nggak tahu ya. Misalnya contoh atau Radia Dika, bisa banyak nih mata-mata main yang pada main. Ya main-mainnya tetap dengan dengan ada hal yang memang menarik, memang unik, ya. Dan ini bisa menjadi karakter kita, teman-teman. Yes, ya. Iya, silakan. Ada yang mau vaksin katanya ya. Baik, boleh. Jangan lupa ya vaksin buat sekolah juga nih. Ya. Nah, setelah itu terserah nih. You are what you think. Nah, oke, coba lihat di sebelah ini ya. Ada gambar apa nih? Ya. Maaf. Ada gambar apa? Lion. Benar nggak? Lion kucing. Kucing muka harimau. Nah, maksudnya apa? Yang tahu nggak?
Coba teman-teman OSIS nih, maksudnya apa nih? Ya, maksudnya apa? Ayo, ada nggak? Maksudnya apa? Nah, sini. Maksud kalau kita Ya, berpikir, Bu. yes, maka kita akan bertindak berperilaku gagal. Berpikirlah, misalnya Anda semua nih, teman-teman nih, murid yang bodoh, maka tidak pernah akan berusaha untuk menjadi pintar. Tetapi kebalikan ya, berpikirnya harus positif, harus kebalikan. Kenapa? Kalau tetap membiarkan pikiran negatif yang jelek-jelek dalam pikiran teman-teman nih, sama artinya Anda membangun hambatan terbesar di dalam masa depan Anda. Jadi tetaplah berpikir Anda tidak pernah berhasil, maka akhirnya telah membunuh masa depan Anda. So apa? Ya, you are what you think. Ya, jadi berpikirlah saat ini harus berpikir sukses, harus berpikir hebat, ya, harus berpikir gembira. Kenapa? Teman-teman, karena jiwa pemimpin itu tidak lahir dari hanya sebatas ngomong, gue pemimpin nih, gue ketua OSIS, bukan. Tetapi apa, teman-teman? Tetapi semua itu ada prosesnya. Dan itu pembentukan karakter tuh dari sejak dini. Dari SD kemarin, siapa di sini yang sering membantu orang tua? Ada enggak? Nah, ini. Jadi harus pikirannya positif, harus pikirannya hebat, harus berpikirnya luar biasa. Kenapa? Nanti insya Allah kalau berpikirnya hebat, berpikir luar biasa, maka hasilnya akan jadi sangat lebih luar biasa. Itu ya. Nah, kenapa kok banyak sih teman-teman kita yang gagal? Tidak ada tujuan hidup. Ya, tujuan hidupnya apa? Tadi misalnya hanya main game terus, gitu ya. Hanya main apa nih? Hanya main game siapa? Misalnya Mobile Legend tadi pakainya Pakuito terus, ya kan? Misalnya pengen apa? Atau siapa tuh? Si Benedetta ya. Ya kan itu aktor-aktornya. Jadi sudah ter ini nih. Biasanya sudah masuk pokoknya tujuan hidupnya mainnya Mobile Legend terus, ya kan? Pokoknya pakainya popol sama kupak terus, misalnya kan contoh misalnya. Suka Mobile Legend tahu nih istilah itu ya. Nah, atau sama PUBG terus. Nah, akhirnya apa? Pasti masa depan kalian akan gagal. Kenapa? Karena kalian hanya menjadi user dan akhirnya you lose. Yes. Nah, tapi apa? Misalnya, kalau misalnya aku nggak bisa gini nih, aku harus kuat. Ya, catat tujuan hidupnya, ditanamkan belajar. Walaupun kalian belajar harus mandiri di rumah, banyak namanya apa? Baca Iqra ya. Iqra, bacalah. Nah, akhirnya apa? Kalau banyak orang gagal nggak pernah tahu tujuan hidupnya, tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, tidak ada tindakan atau rancangan, main game aja kerjaannya. Terus tidak yakin sukses. Misalnya tahu nih masa depannya lingkungan kalian, orang tua kalian ini miskin, mohon maaf, atau tidak mampu, ya. Ya udah, jangan seperti mereka kan pasti berharap sama teman-teman. Ayo banggakan orang tua kita. Kalau sudah kaya, lipat gandakan, sukseskan, ikut seperti orang kaya kalian. Ya. Dan kalau kalian malas, udah yang ada bang bang bang, ya kan, malasnya terus tuh akan ada. Ya, jangan sampai juga salah berteman. Ya, kerjaannya sama nongkrong namanya pada ngerokok, ya kan. Udah misalnya ada yang nyimen dan lain sebagainya. Jangan sampai salah berteman juga. Terus manajemen waktu apa? Lemah. Apa tuh? Subuhnya lewat, yang muslim nih. Bangunnya udah jam 9, sekolah juga lewat gitu ya. Nah, ini juga hati-hati ya. Nah, itu. Jadi jangan sampai teman-teman salah manajemen waktu, kurang pengembangan diri, jadi ya. Terus tidak ada komitmen untuk sukses, kurang hubungan antar kalian, dan terakhir mudah dan sombong, apalagi itu ya. Nah, apa yang membuatkan mereka? Contoh bisa kita lihat, mereka berdaya juang. Sylvester Stallone bisa merasakan bisa Rocky ditolak 18.055 kali. Kita tahu namanya Thomas Alva Edison ya, menciptakan bahwa itu gagal sampai 10.000 loh. 99.999. Ya, ketika apa? Habis itu berhasil. Akhirnya menemukan bahan yang cocok. Walt Disney ya, proposal Disneyland itu ke Amerika ditolak 322 kali, tapi akhirnya berhasil. Ya, sebelum kan menemukan elemen radium ya, ada namanya Marie Curie. Itu gagal 48 kali. Akhirnya sesungguhnya perlu 100 tahun lagi menemukan elemen ini. Akhirnya saya hidup tidak akan dapat menghentikan elemen-elemen itu. Apa itu? Ya akhirnya kita dapat bisa. You can do it.
ya, bukannya kamu mau duit ya, tapi you can do it ya. Ayo. Ya, jadi kita harus berubah, jangan lupa kuatkan jati diri, jiwa kita, leadership kita, dan jadikan kita tampil sebagai pemenang. Terima kasih, sampai jumpa, dan kita bisa bertemu di Instagram saya di Bom Bom Dirgantara ya.